Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprilia, NIM 1904-1010 dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Pendidikan Mandalika. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP 1 yang berlokasi di SMK Negeri 1 Donggo. Laporan PLP 1 ini terdiri dari beberapa bab, yaitu bab pertama, visi, misi, dan SOTK sekolah. Adapun visi yang diemban oleh SMK 1 Donggo adalah terwujudnya manusia yang berintak dan menguasai intek sesuai kebutuhan budi dan berjiwa wirausaha. Misi dalam rangka menjalankan visi besar tersebut, SMK Negeri 1 Donggo menyusun misi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui KBM dalam berbagai kesempatan dan peluang. Dan yang kedua, berusaha semaksimal kemampuan lembaga, guru, dan siswa untuk dapat menyerap dan menguasai intek. Dan yang ketiga, berusaha mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam sekitar untuk dapat dipergunakan sehingga menjamin kesejahteraan. Dan yang keempat, berusaha membuka unit produksi sesuai potensi yang ada sebagai contoh dan wadah untuk berlatih, bekerja secara mandiri sehingga setelah tamat dapat menjalin jurang dalam berusaha. Dan yang terakhir, menanam kebiasaan yang baik, bertekad, ikhlas, jujur, disiplin, taat, sabar. Baik, selanjutnya adapun struktur organisasi. Yang pertama, Ketua Komite 1, Haji Masud. Dan yang kedua, Kepala Sekolah, Dr. Randus Haji Abdul Majid, MPD. Dan yang ketiga, Kepala UPTD, atas nama Rusdin. Dan yang keempat, atas nama Wakase Kurikulum, Suryadin SP. Wakase Humas, atas nama Muhammad Sare SAG. Wakase Sarana Samsudi SPD. Wakase Kesiswaan, atas nama Arifin SPD. Koordinator BP atau BK, atas nama Ahmad SPD. Kajur anggota atas nama Asmi SP. Kajur Agroten Nurhaida PSPD SPT. Kajur Busana atas nama Suryati SPT. Kajur THPHP atas nama Ir Surajudin. Kajur Keperawatan, Kajur Keperhotelan, Dewan Guru, Wali Kelas, dan Siswa. Baik, selanjutnya implementasi sekolah SMK Negeri 1 Donggo dalam mewujudkan SOTK. Adapun tujuan pendidikan di SMK Negeri 1 Donggo adalah berbagai berikut. Yang pertama, menyiapkan siswa yang siap memasuki lapangan kerja formal dan informal serta mengembangkan profesionalisme pada masing-masing bidang keahlian. Dan yang kedua, menyiapkan siswa agar memiliki karir dan mampu berkompetensi serta mengembangkan diri pada bidang keahlian yang dana. Dan yang ketiga, menyiapkan siswa yang mampu menjadi tenaga kerja pada bidangnya pada menengah untuk mengisi dunia usaha dan dunia industri pada saat ini dan masa yang akan datang. Baik, selanjutnya bab kedua, kultur sekolah. Kegiatan 3S, sapa, senyum, dan salam. Sapa. Tegur sapa ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan hangat sehingga lawan bicara kita merasa dihargai. Contohnya, apa kabar hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Atau dengan kata hangat dan lainnya. Dengan kita menyapa orang lain, maka orang itu akan merasa dihargai. Di dalam salam dan sapa akan memberikan nuansa tersendiri. Senyum, menggerakkan sedikit raut muka serta bibir orang lain atau lawan bicara merasa nyaman melihat kita ketika berjumpa. Salam, salam yang dilakukan dengan ketulusan mampu mencairkan suasana kaku. Salam dalam hal ini bukan hanya pejabat tangan saja, namun seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Peraturan penggunaan seragam sekolah di SMK 1 Donggo, yaitu kemeja. Yang pertama, ketentuan seragam sekolah, dan yang kedua, kemeja PDH dilengkapi atribut atau tanda lokasi lengkap, dan yang ketiga, kemeja putih abu-abu dengan logo OSIS pada saku. Dan yang keempat, kemeja batik khas SMK 1 Donggo dengan atribut lengkap. Dan yang kelima, seragam pramuka sesuai dengan atribut sekolah dilengkapi atribut atau tanda lokasi. Dan yang keenam, model, warna, dan bahan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Dan yang ketujuh,
ukuran kemeja wajar atau tidak ketat dan tidak pendek. Dan yang terakhir, ukuran tangan kemeja pendek, minimal 2 cm di atas sikut dan maksimal 1 cm di bawah sikut, serta ukuran tangan kemeja atau panjang sesuai garis penggalangan tangan. Baik, selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi di Sekolah SMK Negeri 1 Donggo. Yang pertama, pemanfaatan lab komputer untuk beberapa mata pembelajaran seperti informasi dan lain-lain. Dan yang kedua, penggunaan tablet untuk kegiatan belajar dan mengajar atau KBM di sekolah untuk kelas 10. Dan yang ketiga, sekolah menyediakan wifi untuk digunakan oleh guru-guru SMK 1 Donggo untuk KBM. Dan yang keempat, dari mengunggah buku paket atau bahan pembelajaran serta membuat video pembelajaran. Dan yang kelima, membentuk PA Group untuk para siswa dan wakil kelas serta website sekolah dan email. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Yang pertama, selalu terjalin dengan baik dan ada jadwal pertemuannya. Dan yang kedua, hubungan antara siswa bersifat persaudaraan yang akrab secara kekeluargaan. Dan yang terakhir, hubungan siswa dengan guru atau orang tua siswa, karyawan bersifat sebagai orang tua, pelindung, dan fasilitator. Baik, selanjutnya siswa yang memiliki prestasi berupa bebas iuran BPP selama 1 bulan untuk peringkat 1 umum pada tingkatannya. Siswa yang memiliki prestasi non-akademik, yang pertama beasiswa bebas iuran BPP selama 3 bulan untuk peringkat 1 kabupaten atau kota. Yang kedua, beasiswa iuran BPP selama 6 bulan untuk peringkat 1 tingkat provinsi. Dan yang terakhir, beasiswa bebas iuran BPP selama 12 bulan untuk peringkat 1 tingkat nasional. Baik, selanjutnya permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di Sekolah SMK 1 Donggo. Larangan peserta didik yang pertama, keluar halaman sekolah tanpa izin selama KBM berlangsung. Dan yang kedua, menikah selama pendidikan berbuat aib pada orang lain. Dan yang ketiga, melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik sekolah. Dan yang keempat, melompat pagar, mencuri, berkelahi, dan lain-lain. Dan yang kelima, membawa senjata tajam atau barang terlarang. Dan yang keenam, tidak mentaati perintah guru dan kepala sekolah. Dan yang ketujuh, merokok, minuman keras, berjudi, dan menggunakan obat-obat terlarang. Dan yang kedelapan, membuang sampah di sembarang tempat. Dan yang terakhir, dan menggunakan HP saat pembelajaran kecuali atas izin guru mata pembelajaran. Baik, selanjutnya bab ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar yang telah disusun oleh pihak sekolah. Dan yang kedua, setiap hari kegiatan pembelajar tidak didahului dengan membaca doa dan membersihkan kelas masing-masing. Dan yang ketiga, apabila guru mata pembelajaran sedang memberikan materi, siswa dilarang mengerjakan tugas mata pembelajaran lain. Siswa siap menerima materi yang diajarkan oleh gurunya. Dan yang terakhir, siswa menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Baik, selanjutnya bab keempat, peraturan tata tertib sekolah di SMK Negeri 1 Donggo. Adapun tata tertib peserta didik dalam rangka menerbitkan peserta didik dari SMK 1 Donggo, diterapkan tata tertib peserta didik yang terdiri dari kewajiban peserta didik, larangan, dan sanksi bagi yang melanggar. Strategi sekolah mengimplementasi peraturan dan tata tertib sekolah di SMK Negeri 1 Donggo. Setiap peserta didik SMK 1 Donggo mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, hadir di sekolah maksimal pukul 7 WITA. Yang kedua, mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Dan yang ketiga, mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan imtak di setiap Jumat dan sholat zuhur berjamaah di setiap harinya. Dan yang kelima, meminta izin kepada guru atau BP untuk meninggalkan sekolah karena keperluan lain. Dan yang terakhir,
Bab kelima, kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial di SMK Negeri 1 Donggo: kegiatan hari ulang tahun guru, kegiatan hari ulang tahun sekolah, kegiatan wisuda siswa kelas 12, dan yang keempat, kegiatan hari-hari besar seperti adat pakaian lima dan keagamaan di SMK Negeri 1 Donggo. Dan yang kelima, peringatan hari nasional seperti kegiatan hari ibu dan dilakukan dengan puisi dan kesenian permainan rakyat busana daerah adat Bima. Deskripsi kegiatan formal di sekolah SMK Negeri 1 Donggo. Yang pertama, di sekolah hanya ada satu organisasi siswa, yaitu OSIS, dan setiap siswa wajib menjadi anggota aktif. Dan yang kedua, kegiatan siswa di luar jam KBM selain kegiatan ekstrakurikuler seperti perlombaan pentas siswa, seminar tari adat Bima, workshop, dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi siswa hanya diperkenankan setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Bab keenam atau bab terakhir, praktek pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktek pembiasaan positif. Yang pertama, siswa wajib turut berpartisipasi memelihara ketahanan dan keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerapian kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan di sekitar sekolah. Dan yang kedua, siswa wajib membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori dan atau mencoret-coret meja, kursi, tembok, WC, dan fasilitas sekolah dan fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, siswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah di dalam dan di luar kelas. Baik, selanjutnya deskripsi praktek pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, sekolah merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan potensi dari peserta didik. Dalam proses pengembangan potensi ini perlu diciptakan iklim lingkungan sekolah yang kondusif. Salah satunya caranya adalah dengan membudayakan kebiasaan baik di sekolah SMK Negeri 1 Donggo. Dan yang terakhir, melalui penanaman kebiasaan baik di sekolah SMK Negeri 1 Donggo sejak dini akan menciptakan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tapi juga memiliki kepribadian dan kedisiplinan. Baik, itu saja hasil laporan PLP 1 saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.